dari Asisten Lab Kimia SMA Negeri 1 Polewali. Di video kali ini kami akan melakukan pengenalan alat dan bahan yang berada pada Lab Kimia SMA Negeri 1 Polewali. Silahkan menyaksikan videonya. Selanjutnya kami akan memperkenalkan Laboratorium Kimia SMA Negeri 1 Polewali. Bisa kita lihat di sebelah sini ada struktur organisasi anak laboratorium. Di sini ada ruangan yang hanya bisa dimasuki oleh asisten laboratorium. Dan di sini pula ada ruangan untuk menyimpan alat-alat laboratorium. Adapun fasilitas yang ada di dalam ruangan laboratorium itu ada kipas, meja, kursi, dan tempat cuci tangan. Adapun tabel periode unsur dan tata penggunaan laboratorium kimia. Alat yang pertama yaitu kawat kasa, berfungsi sebagai alas untuk labu atau beker pada saat pemanasan. Alat yang kedua yaitu pipet ukur, berfungsi untuk mengukur volume larutan. Alat yang ketiga yaitu pipet tetes, berfungsi untuk mengambil larutan dalam jumlah yang kecil. Alat yang keempat yaitu kaca arloji, berfungsi untuk sebagai penutup pada saat pemanasan dan sebagai wadah pada saat penimbangan bahan kimia. Alat yang kelima yaitu kertas universal, berfungsi untuk mengukur keasaman larutan. Alat yang keenam yaitu spatula, fungsinya yaitu untuk mengambil bahan kimia yang bersifat padat. Yaitu klem, berfungsi untuk menjepit buret. Alat yang kedelapan adalah kaki tiga. Kaki tiga berfungsi untuk menyangga pembakar spiritus. Alat yang ke-9 yaitu penjepit, berfungsi untuk menjepit tabung reaksi. Alat yang ke-10 yaitu plat tetes. Plat tetes berfungsi untuk mereaksikan zat dalam jumlah yang kecil. Alat yang ke-11 adalah tiang statis. Tiang statis berfungsi untuk menegakkan buret. Alat yang ke-12 adalah neraca. Neraca berfungsi untuk menimbang atau mengukur jumlah zat. Alat selanjutnya adalah gelas kimia. Gelas kimia ini dibuat untuk membuat larutan dan menyimpan larutan. Gelas kimia ini memiliki takaran yang dimana jarang bahkan tidak diperbolehkan untuk mengukur volume suatu zat cair. Lanjut, yang kedua adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer ini digunakan untuk membuat suatu larutan. Yang ketiga adalah corong. Corong terbagi atas dua, yaitu corong plastik dan corong karet. Corong ini digunakan untuk memindahkan suatu larutan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Corong ini bisa juga digunakan pula sebagai alat proses penyaring, dan penyaringnya tersebut ditaruh pada bagian atas. Yang keempat yaitu cawan Petri. Cawan Petri ini digunakan untuk mengembangbiakkan suatu mikroba. Yang kelima adalah pengaduk. Pengaduk ini digunakan sebagai alat pengocok atau pengaduk pada suatu larutan yang akan direaksikan dan saat direaksikan. Yang terakhir adalah mortar dan alum. Mortal dan alu ini digunakan untuk menghaluskan suatu zat yang padat atau kristal. Mortal yang ini adalah mortal. Mortal ini sebagai wadah dan alu ini sebagai penggerus. Di sini ada corong pisah yang digunakan untuk memisahkan dua larutan yang berbeda massa jenis. Selanjutnya ada labu destilasi yang digunakan untuk mendestilasikan larutan. Ada burat yang digunakan untuk filtrasi pada suatu keadaan tertentu.
ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu, ada tabung Y digunakan untuk mencampur dua larutan yang berbeda, dan yang terakhir ada botol semprot yang digunakan untuk menyimpan aquades atau mencuci dan membilas alat-alat dan bahan lab. Pipet gondok ini berfungsi sebagai alat mengambil larutan dengan volume tertentu atau sesuai label yang tertera. Kondenser sebagai alat untuk destilasi larutan. Labu ukur berfungsi untuk membuat atau mengecerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Gelas ukur berfungsi sebagai alat untuk mengukur volume larutan. Dan alat terakhir itu segitiga pulsaran berfungsi untuk menahan wadah, misalnya corong pada saat penyaringan atau pada waktu penyaringan. Yang pertama itu adalah eksplosif atau mudah meledak. Adalah bahan kimia yang mudah meledak jika adanya panas dan gesekan api. Contohnya yaitu KCl-O3. Kedua yaitu toksik, dapat menyebabkan kematian bila tertelan atau terhirup. Contohnya yaitu benzena dan metanol. Alat yang ketiga itu dangers of the environment atau berbahaya pada lingkungan, dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem. Contohnya petroleum bensin. Selanjutnya yang keempat yaitu korosif, yang memiliki bahaya yaitu merusak jaringan tubuh, merusak jaringan hidup, gatal-gatal, iritasi pada kulit, dan juga mengelupasnya kulit. Contohnya yaitu ada belerang dioksida. Selanjutnya adalah harmful atau berbahaya. Bahan dan formulasi yang ditandai dengan kode X5 memiliki risiko merusak kesehatan tubuh melalui mulut ataupun dengan kontak pada kulit. Contohnya adalah penidin. Bahan yang terakhir adalah bahan kimia yang bersifat pengoksidasi atau oxidizing. Dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan produksi. Contohnya adalah hidrogen peroksidasi dan kalium perklorat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.